langsung aja kita share ininya ya, share materinya. Oke. Nanti di tengah-tengah saya menjelaskan, kalau teman-teman ada pertanyaan, itu pertanyaan sanggahan atau komentar, itu gimana Mbak? Komentar dulu aja. Iya boleh, ketik di kolom komentar itu bisa. Oke. Kalau dirasa ini kan waktunya nggak begitu banyak, padahal materinya cukup banyak ya, karena penulis kan bukan sesuatu yang instan ya. Saya kalau misalnya saya kecepatan, nanti tolong kasih tahu ya, Ya. atau langsung aja tanya. Oke. Jadi selamat malam teman-teman, kabar baik? Baik. Saya harap semuanya dalam keadaan baik, sehat. Saya senang karena Mbak Isla dan teman-teman sudah kasih kesempatan, kasih kepercayaan ini. Sekarang saya mau sedikit memperkenalkan esai naratif. Saya nggak tahu apakah backgroundnya teman-teman di sini ada yang sudah familiar atau enggak, tapi paling enggak semua, kalau belum familiar dengan esai naratif, paling enggak sudah familiar dengan esai ya. Karena esai kan sudah menjadi bagian dari kita di dalam akademis kita, kegiatan akademis kita. Ada esai argumentatif, esai deskripsi, juga ada esai persuasif ya. Dan yang paling banyak yang sering kita kerjakan pastinya esai argumentatif. Iya. Nah, untuk yang akan kita tulis untuk menyampaikan apa ya, Kurang. penting dari teman-teman dari dunia keperawatan di sini, kami pikir yang paling penting adalah esai naratif. Apa itu esai naratif? Yuk kita langsung mengenal esai naratif itu seperti apa. Ya, Mbak Isna, ini gimana cara ngekliknya? Saya aja. Oh, oke, titik. Tolong diklikkan ya. Oke. Jadi intinya esai naratif itu tetap ya esai. Esainya ini dibuat untuk bercerita kepada pembaca. Jadi kata kuncinya kan ada dua nih, sebagai esai dan narasi. Esai ya esai seperti yang kita sudah tahu, sebuah tulisan untuk menyampaikan gagasan atau ide kita. Kemudian narasi itu sama saja dengan cerita, ya kan? Kalau cerita berarti ciri-cirinya ya, nanti kita lihat ya. Cerita ya pasti kita tahu cerita itu yang seperti apa. Ada tokoh, ada karakter ya. Lalu ada kronologinya, ada alurnya, seperti itu. Nah, esai naratif itu bisa dibilang esai yang bercerita. Atau kalau menurut saya sebenarnya saya menyingkatnya, ini ada diagram Venn ya, ada dua lingkaran, yaitu ketika esai dan cerita itu digabungkan, nah itu menjadi esai naratif. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Langsung berikutnya. Cirinya. Sebenarnya kenapa sih esai naratif gitu? Mengapa esai naratif? Kenapa kita nggak menulis dengan bentuk yang lain? Mbak Isra, kenapa sih kita nggak nulis dalam bentuk esai argumentatif aja? Kan nggak apa-apa gitu loh, dari ide kita yang bagus, dari teman-teman yang bagus ini, gitu kan? Kenapa? Iya. Mungkin kalau saya bisa jawab, kalau berarti esai narasi mungkin bisa dikaitkan dengan kontennya ya, bahwa kontennya ini kan tentang pengalaman gitu ya. Jadi cukup dengan membagikan pengalamannya teman-teman, tidak perlu beradu argumentasi seperti itu, sebagaimana yang esai-esai sering kita temukan di dalam media cetak atau elektronik seperti itu. Iya, dan sebenarnya Mbak tolong diklikkan di slide ketiga ya.
Dan Oke. sebenarnya kenapa sih esai naratif? Karena menurut penelitian 70 otak manusia itu dapat menyimpan itu 70% berupa cerita. Maksudnya 70% cerita itu dapat disimpan, sorry ya. Lalu 95% dari emosi itu juga dapat disimpan. Jadi kita bisa melihat bahwa cerita dan hal-hal yang menyentuh emosi itu lebih tersimpan lebih lama di dalam otak kita. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu melalui cerita yang membangkitkan emosi, itu justru akan lebih efektif kepada readers, kepada para pembaca. Teman-teman bisa lihat di situ impact of stories on the human brain itu banyak banget ya. Saya pikir ini sambil nggak bisa di full screen ya Pak ya. Oh, bisa. Sorry. Wait, lagi loading. Ya oke, nggak apa-apa. Jadi dari situ kita bisa lihat ya, apa sih namanya, ternyata oke. Jadi memang cerita itu lebih nyantol ya, lebih melekat di kepala orang, di kepala audiens. Oke, next. Dan apa sih yang membuat esai naratif itu berbeda dari cerita? Loh, apa bedanya dong esai naratif dengan cerpen gitu kan? Kenapa kita nggak bikin cerpen aja atau menyebut cerpen? Oh beda gitu ya. Gini, jadi karena ini esai, maka masih menggunakan struktur esai. Seperti yang kita tahu bahwa struktur esai itu ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Selalu tiga itu ya, tiga bagian besar. Nah, begitu juga dengan esai naratif ini. Jadi dia nggak langsung pada cerita, tapi ada pembukaan, isi cerita itu sendiri, baru penutup gitu. Kalau cerpen kan nggak langsung gitu kan, dia cerita gitu, nggak usah pakai pembukaan, nggak usah pakai penutup gitu, beda gitu kan. Nah di sini berbeda esai naratif. Nah, tetap ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah di bagian pembukaan itu pastikan ada thesis statement, persis seperti esai-esai pada umumnya. Kalau teman-teman ingat dulu waktu tiap kali waktu di universitas ya kan, waktu S1 itu menulis esai itu pasti ada thesis statement atau ide utama yang harus disampaikan pembaca. Pesan apa sih yang mau disampaikan kepada pembaca? Atau sederhananya gini, apa sih yang ingin teman-teman tempelkan di kepala pembaca? Jadi ketika membaca dari pembukaan, isi sampai penutup, dari awal sampai akhir, itu ada yang nyantol gitu kan, yang nempel di kepala para pembaca. Nah itu yang disebut thesis statement. Nah nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Kemudian bagian isi dari esai naratif ini merupakan cerita yang disampaikan. Ada peristiwanya yang jelas, event ya. Ada tokoh-tokoh atau karakter, dan tokoh-tokoh ini hidup dan bisa kita gambarkan begitu detail seperti manusia-manusia yang kita temui sehari-hari. Ada alurnya ya, nanti kita akan bicarakan alurnya bagaimana. Dan sebenarnya kalau untuk pemula sih saya sarankan untuk menuliskannya secara kronologis ya, sesuai dengan urutan waktu. Dan kebanyakan itu ada dialog. Dialog nggak selalu harus ada, tapi saya sarankan untuk supaya menghidupkan cerita itu ada dialog. Nah, kemudian yang bagian terakhir di bagian penutup itu merupakan kesimpulan dari cerita ya, yang mengarah pada thesis statement lagi ya. Nah itu nanti kita akan belajar lagi gimana sih caranya kita membuat kesimpulan mengarah ke thesis statement lagi, tapi dengan smooth, dengan lembut, tidak kaku-kaku amat kayak gitu. Nah nanti kita akan belajar soal itu. Oke, sekarang next. Oh, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin teman-teman, karena ini nanti kan kita macam ada praktek gitu ya, praktek kecil sembari bisa mempersiapkan alat tulisnya gitu ya Mbak Gigi ya.
Ya, silakan teman-teman sambil mempersiapkan alat tulis. Oke, Mbak Kiki sambil bisa lanjut ya. Apa sih ciri-ciri esai naratif itu? Nah, ciri-ciri esai naratif ini sebenarnya satu, dari tujuan itu jelas sekali bahwa to inform, ya, menginformasikan. Jadi kita hanya memberitahu kepada para pembaca, ini loh, aku punya cerita yang seru yang kamu mesti baca sampai selesai, yang mesti kamu nikmati, ya. Dan hopefully, ya, saya berharap bahwa pembaca ini bisa memetik suatu pelajaran yang baik, yang bagus dari esai tersebut. Jadi bukan untuk mendebat, to argue, atau menggurui, to teach something gitu, bukan. Tapi hanya menginformasikan, ya, melalui cerita. Dan ini penuh emosi, penuh imajinasi. Jadi karena cerita, ya, sifatnya seperti itu, emotif and imaginative, terus subjektif dan informal, ya, boleh pakai kata-kata atau pilihan kata diksi yang informal, menggunakan biasanya melalui sudut pandang orang pertama. Jadi teman-teman sebagai penulis, teman-teman juga sebagai storyteller atau pencerita. Gitu. Sebenarnya sih ini bisa dari sudut pandang orang ketiga, tapi saya sarankan ini dari sudut pandang orang pertama saja, ya, karena ini akan lebih mudah, lebih smooth seperti itu. Kemudian sifatnya non fiksi, jelas ini berdasarkan kisah nyata yang teman-teman alami sendiri, yang teman-teman lihat, hadapi sendiri. Dan yang kemudian deskriptif, ya, mendeskripsikan peristiwa, tokoh-tokoh dan latar secara terperinci. Jadi nggak cuma asal sebut. Jadi setiap peristiwa, tokoh dan latar itu bisa waktu dan tempat, itu benar-benar muncul karena penting, karena memang harus ada, bukan cuma sekadarnya gitu ya. Terus yang terakhir biasanya menuturkan cerita secara kronologis. Saya bilang biasanya karena bentuk cerita yang kronologis sesuai waktunya, alurnya maju, itu jauh lebih mudah daripada yang light. Jadi saya bilang biasanya saja, ya, secara kronologis seperti itu. Kemudian selanjutnya Mbak Isra. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana menulis esai naratifnya? Sama seperti ketika kita mau membuat apapun, ya, membuat apapun tuh perlu persiapan, ya, istilahnya seperti itu. Kita mau menabung aja kita butuh hitung-hitungan, ya kan. Saya di akhir tahun saya mau mengumpulkan, misalnya, ya, teman-teman lagi pengen sepeda motor baru, gitu kan. Harganya sekian. Saya ingin mengumpulkannya dalam waktu 1 tahun. Oke, jadi bagi 2 bulan. Jadi per bulan saya harus mengumpulkan berapa per bulan. Nah, sama juga gitu. Dengan menulis itu, saya selalu bilang sama murid-murid saya, ya, bahwa jangan pernah kamu menulis tanpa kerangka, gitu. Kecuali Anda profesor, ya, maksudnya yang sudah biasa banget gitu menulis gitu. Aduh jangan gitu dulu deh. Jadi, kita bikin kerangka aja susahnya mau bilang gitu, ya. Jadi saya sangat menyarankan bahwa menulis itu pakai kerangka. Kalau kita nggak pakai kerangka, nanti larinya kemana-mana. Gitu. Ya bisa jadi loh, tadinya pengen bikin esai naratif, tahu-tahu jadinya narasi aja gitu. Nah itu kan dapat, ya, gagal total kayak gitu. Nah jangan sampai itu terjadi pada kita. Jadi saya sangat menyarankan bahwa kerangka itu benar-benar dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Saya pernah baca ada yang bilang gini, kalau kita bikin kerangka,
paling enggak 80% tulisan kita tuh udah lumayan gitu, udah jadi gitu. Seperti itu. Ya saya nggak sepenuhnya 100% percaya itu, tapi paling enggak kerangka itu justru mempermudah kita gitu. Kayak kompas kita, kalau kita udah mulai ngawur gitu kan, ibaratnya kalau kita lagi naik gunung terus kemudian kita tersesat, nah kita butuh kompas, kita butuh arah ya. Nah ini adalah kompasnya seperti itu. Nah pertama buat kerangka, tapi tunggu sebentar, kerangkanya itu kayaknya kita harus mengenal dulu deh ya, seperti apa dulu yang harus dibuat. Oke, kita latihan dulu deh. Kita latihan bikin thesis statement. Tadi kan saya sudah bilang bahwa di bagian pembukaan harus ada thesis statement. Tapi gimana sih caranya bikin thesis statement itu? Saya kasih contoh ya. Oke. Nanti contoh saya selalu warna hijau ya, karena saya suka warna hijau. Oke. Thesis statement. Thesis statement itu 1 atau 2 kalimat, jangan lebih, yang mengekspresikan ide utama tulisan. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini kan sudah punya nih, saya mau tulis apa ya, isunya apa, itu saya yakin kalian sudah matang dengan diskusi-diskusi yang kemarin sudah ada. Nah ini saya kasih contoh, mungkin nggak berhubungan dengan keperawatan, tapi lebih ke perempuan aja ya, biar semuanya bisa saling nyambung ya. Saya ingin menulis ini. Banyak perempuan merasa gagal karena tidak bisa menjadi ibu yang sempurna. Namun kisah berikut ini akan menunjukkan betapa kesempurnaan seorang ibu hanyalah mitos belaka. Jadi, dari awal saya sudah menggiring pembaca, ini thesis statement ya. Dari awal saya udah bilang sama pembaca kalau ini saya mau ngomongin soal perempuan, saya mau ngomongin soal bahwa perempuan itu banyak yang ingin jadi ibu yang sempurna, tapi sebenarnya ibu yang sempurna itu seperti apa itu nggak jelas, itu cuma mitos, nggak ada ibu yang sempurna, itu tidak ada, standar seperti itu tidak pernah ada, kayak gitu ya. Oke, itu thesis statement saya ya, saya ingin bicara soal itu. Oke, next Mbak Isla, selanjutnya. Nah, setelah bikin thesis statement saya jadi kepikiran nih, karena ini kan kita lagi ngomongin esai naratif, sedang membicarakan esai naratif, berarti yang paling penting elemennya di sini adalah cerita. Dan saya mau membagikan daripada saya membagikan yang bagian alur ini yang versi 5 atau 6 yang kompleks itu, saya persingkat aja. Saya ambil ini dari pemikirannya Ayu Utami, salah satu novelis feminis kita yang sangat terkenal ya. Tentu teman-teman tahu bagaimana karya-karya dia itu sangat berpengaruh terhadap sejarah sastra Indonesia kontemporer. Jadi di dalam kelasnya dan di dalam bukunya dia menjelaskan bahwa struktur narasi ini dibagi menjadi 3. Cilukba. Nah, cilukbanya ini agak mirip-mirip dengan cilukbanya, bukan mirip sih ya, ini analoginya ya, cilukbanya adik-adik bayi seperti itu gitu. Saya bikinkan tabel. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Rora. Coba nanti aja ya, sebentar. Ini saya jelasin cilukba dulu. Iya. Oke, jadi cilukba itu kita umpamakan seperti bayi yang lagi diajak main sama orang tua yang main cilukba. Jadi ketika Ci itu kan biasanya muka si ibu, muka si bapak itu kan apa sih namanya, nggak ditutupin kan Ci, kayak gitu. Oh iya, betul. Ya, di situ teman-teman bisa baca ya. Bagi melihat wajah orang tuanya sebelum ditutup dengan tangan. Oh, pengenalan. Ya, bagi melihat itu ya. Bagi mengenal wajah itu ya. Kemudian Ci, look itu ketika tangan itu atau bapaknya ditutup, ya. Nah, itu
ada ketegangan atau klimaks. Ya. Ketegangan terjadi dengan ditutupnya wajah orang tua. Bayi itu merasa kehilangan. Coba ya amatin teman-teman kalau ada bayi ya. Syukur-syukur di sini ada yang sudah punya bayi. Coba amatin, biasanya mereka tuh agak-agak resah gitu. Ya, waktu kita tutup wajah kita, mereka tuh kayak agak ada stres, ada ketegangan gitu kan. Karena merasa kehilangan. Nah itu ada ketegangan dan klimaksnya di situ. Lalu ketika ba itu merupakan klimaks atau resolusi. Bayi mendapatkan kembali wajah orang tua. Nah, kenapa struktur seperti ini itu menjadi sesuatu yang menarik? Itu karena sebenarnya manusia itu punya apa ya? Ini loh, kenikmatan untuk mengetahui. Ada kenikmatan untuk mengetahui. Jadi pas bahwa itu sesuatu yang hilang, sesuatu yang resah, sesuatu yang dipikirkan itu yang hilang itu kemudian kembali lagi terus mengetahui bahwa itu ada lagi tuh menjadi sesuatu yang membahagiakan. Nah, seperti itu juga cerita itu membuat kita ya bisa menikmati dan membuat kita bahagia. Tapi itu jadi bisa secara efektif menyampaikan apa yang hendak kita sampaikan. Nah, masih ingat dengan tadi statement saya soal perempuan-perempuan itu banyak yang resah karena nggak bisa jadi perempuan menjadi ibu yang sempurna. Tapi saya pengen cerita soal kesempurnaan ibu itu sebenarnya mitos. Nah, saya ingin bercerita melalui tokoh yang namanya Sinta. Nih, misalnya strukturnya seperti ini di bagian C. Saya bilang Sinta adalah seorang ibu muda yang sedang bahagia karena memiliki bayi lucu dan menggemaskan yang baru saja ia lahirkan. Pengenalan ya, bahagia-bahagia, pengenalan bahagia-bahagia, kayaknya belum ada apa-apa ya kan, belum ada masalah gitu ya. Nah, masalah datang, ketegangan itu dibangun ya, melalui look ini, ketegangan itu dibangun pertama. Sinta resah jika anaknya tidak bisa dibesarkan dengan sempurna. Di satu sisi, ia ingin menjadi ibu rumah tangga, IRT, ya. Tapi di sisi lain, perekonomian rumah tangganya belum stabil sehingga ia harus bekerja. Wah, mulai ada keresahan nih kan. Tadinya dia udah happy, bisa pegang anak sendiri. Kemudian habis itu mulai resah. Aduh, kalau saya nggak kerja, apa kabar ini rekening rumah tangga saya gitu kan. Wah, ini mulai berkecamuk. Waduh, kalau anak nggak saya pegang sendiri, gimana gitu kan. Nggak ada, gimana lingkungannya nggak sempurna. Lingkungan paling sempurna tuh saya sendiri, kayak gitu kan. Pasti dia mikirnya begitu. Oke. Terus akhirnya kayak dia mencoba menitipkan anak pada mertua dia. Terjadi konflik karena beda parenting style ya. Si Sinta parenting stylenya anak milenial gitu kan. Terus si mertua beda gitu kan, masih agak-agak jadul gitu. Clash, masalah. Terus menitipkan anak pada kemudian dia punya ide lain. Oke lah, titipin anak pada babysitter. Malah bermasalah ya. Melalui CCTV terlihat bahwa anaknya dikasih obat tidur ya. Saya yakin teman-teman udah pernah baca cerita yang seperti ini. Nah, ini membuat dia semakin resah. Dia mulai menyalahkan dirinya karena tidak bisa menjadi ibu yang baik. Aduh, aku ini ibu apaan sih? Ngurus anak aja nggak bisa. Kayak gitu, saya bukan ibu yang baik. Seperti ini ya. Dia juga iri pada Manda dan Lila yang bisa jadi IRT ya. Ini dua temannya kan. Padahal sebenarnya kenyataannya mereka itu yang iri pada Sinta dan ibu bekerja lainnya gitu loh, karena karir dan finansialnya tuh ada stabil dan juga kerja itu juga bukan hanya perihal masalah finansial kan, tapi juga eksistensi sebagai manusia seperti itu ya. Jadi ternyata teman-teman dia yang ibu rumah tangga tuh malah iri sama dia gitu. Jadi ini gimana ya, ini ada konflik antara perempuan-perempuan juga gitu, konflik batin sebenarnya gitu, konflik dengan batinnya sendiri gitu. Nah kemudian ini keresahan dibawa
dibangun semakin memuncak kan. Dibilang ini namanya suspense ya, ketegangan itu harus dibangunnya tuh makin lama makin ke atas ya, masalah harus makin besar kayak gitu ya. Kemudian akhirnya resolusinya kita mencoba satu cara lain, yaitu menitipkan anaknya di daycare yang kata orang nggak baik. Di daycare itu anak akan rentan terserang penyakit menular, satu diare semua, satu flu semua ya. Dan dia sebenarnya takut gitu kan, anaknya akan terkena itu dan dia akan merasa bersalah seperti itu. Tapi akhirnya dia ya udah deh gitu kan, daripada saya nggak bisa kerja juga, kepikiran kayak gitu. Akhirnya Sinta titipin bayinya ke sana. Pada awalnya bayinya sakit-sakitan sih, tapi akhirnya ya kebahagia lah lama-lama gitu kan, badannya, sistem imunitasnya kayak gitu. Nah, di sini akhirnya melalui ada proses-proses yang lain, Sinta akhirnya sadar bahwa tidak ada ibu yang sempurna. Nggak ada itu yang namanya ibu sempurna. Apa sih standarnya gitu kan? Satu, para IRT yang sering iri pada ibu bekerja karena memiliki kekuatan finansial. Buktinya yang pada jadi ibu rumah tangga itu juga nggak happy amat gitu, masih iri pada yang lain gitu kan. Sementara para ibu yang bekerja juga iri pada ibu rumah tangga karena waktu yang mereka habiskan dengan anak-anak mereka. Jadi nggak ada ya sempurna itu apa sih gitu. Nah terus akhirnya dia menyadari bahwa yang paling penting itu adalah menjadi ibu yang bahagia, jadi bukan yang sempurna. Karena hanya ibu yang bahagia itu bisa mendidik anaknya dengan bahagia, yang bisa melahirkan yang membuat anaknya juga bahagia. Gitu. Misalnya dia mendapatkan pengalaman itu. Jadi oh iya ternyata di rumah aja belum tentu bisa bahagia, bisa merawat anaknya dengan baik. Siapa tahu yang di rumah aja ibunya malah lebih sering megang YouTube kan daripada megang anaknya gitu kan. Jadi soal kualitas kebersamaan itu nggak ada misalnya kayak gitu. Dan belum tentu juga yang bekerja di kantoran itu nggak bisa merawat anak dengan baik kayak gitu ya. Jadi ini relatif dan dia menemukan bahwa kesempurnaan ibu itu tidak ada, itu mitos. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Oke. Next. Nah, baru bikin kerangkanya ya. Nah, seperti yang saya bilang, kalau bikin kerangka tadi harus ada pembuka, isi, penutup ya. Pembukannya nanti saya akan sharing ya. Kita bikin hook atau pancingan dulu. Gimana caranya supaya pembaca kita begitu baca kalimat pertama kita tuh langsung ketagihan ya, nggak mau nggak selesai ya. Gimana caranya ya? Banyak tekniknya, ada banyak. Mungkin teman-teman bisa catat sekarang. Saya nggak bikin catatan. Bisa melalui kutipan. Ini yang paling gampang. Pakai kutipan juga. Pakai kutipan yang wow gitu. Bisa juga pakai peribahasa. Bisa pakai anekdot. Bisa pakai data statistik. Data statistik yang wow itu kan akan bikin orang kayak oh iya gitu kan, bikin orang kaget. Kemudian akan membaca tulisan kita sampai selesai, sampai titik terakhir seperti itu. Dan ada banyak cara lain ya gitu. Bikin pertanyaan juga bisa. Rhetoric question, pertanyaan retoris kayak gitu bisa. Atau general statement ya, statement yang sudah umum itu juga bisa gitu. Terus habis itu baru tesis statement yang tadi saya bilang itu baru dengan smooth ditarik ke pengantar cerita ya kan. Jembatan, harus ada jembatannya, jangan tiba-tiba langsung gitu kan. Kita dari Jakarta kita mau ke Surabaya itu
nggak bisa langsung kan, kita harus melewati kota-kota yang lain ya kan. Nah itu harus smooth, nggak bisa langsung jumping kayak gitu, nggak bisa. Terus baru isinya yaitu cerita utuhnya, baru penutupnya atau kesimpulan. Dan kesimpulannya ini sebenarnya ngomongin thesis statement tapi dengan bahasa lain gitu loh gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya kerangkanya. Nah, kita coba langsung ke contoh ya, harus selalu langsung ke contoh. Selanjutnya masih ingat, diklik lagi mbak, klik sekali. Nah, thesis statement saya cuma copy paste dari yang tadi ya. Dari yang tadi saya sudah bikin itu, saya cuma copy paste. Thesis statementnya begitu. Nah, kira-kira hooknya atau pancingannya seperti apa ya? Nah, kira-kira saya bikin kayak gini nih supaya tertarik. Kan saya bilang tadi thesis statementnya banyak perempuan merasa gagal karena tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Kalau kita berikut ini ya, itu apa sih namanya, jembatannya ya. Jadi hooknya, surga ada di telapak kaki ibu. Ya, ini kalimat yang kayaknya setiap orang udah tahu ya. Ujaran ini tentu tidak asing bagi kita orang di Indonesia. Sebenarnya tidak ada yang salah bila kalimat ini dijadikan acuan agar kita menghormati perempuan-perempuan yang begitu. Namun perlu hati-hati bila ajaran baik ini seringkali di sisi yang lain telah melahirkan standar begitu tinggi hingga membuat kaum perempuan tersiksa. Baru masuk thesis statement. Banyak perempuan merasa gagal karena tidak bisa menjadi ibu yang sempurna. Namun besar berikut ini akan menunjukkan betapa kesempurnaan seorang ibu hanyalah mitos belaka. Next, itu kan baru pembukaan ya. Ya, hopefully sih ini cukup appealing ya buat readers, cukup menarik ya, seperti itu. Lalu isinya baru masukkan poin-poin detail cerita sesuai dengan diagram ciluk tadi itu loh, poin-poinnya secara kronologi seperti apa ya. Baru penutupnya kira-kira saya bikin sekali. Saya bilang gini, Sinta menatap cermin di kamar mandinya lekat-lekat. Ia bangga terhadap wajahnya yang meski nampak lelah itu masih memperlihatkan kolesan bedak yang ia beli sendiri kemarin di minimarket terdekat. Diusapnya pipinya, dibelai lembut kepalanya yang setengah basah, dan ditepuknya sendiri pundaknya itu sambil berkata, "Aku senang kamu bahagia. Tidak ada ibu yang bisa membesarkan anak yang bahagia bila ia sendiri tak pernah bahagia. Tapi hari ini Sinta, sebagaimana kelak anakku akan bangga karena ibunya telah apa ya bilang ya, membesarkannya dengan bahagia. Karena telah membesarkannya dengan bahagia, nggak kelihatan ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebagai penutup itu ceritanya bisa teman-teman bikin menggantung, bisa teman-teman bikin memang selesai, atau dengan permenungan, ya terserah teman-teman ya. Menurut teman-teman itu paling enaknya dibikin seperti apa, itu teman-teman yang paling tahu, karena teman-teman kan yang punya cerita ya, seperti itu. Oke, kira-kira kerangkanya seperti itu ya poin-poinnya. Nah, kemudian tulis draft tulisan sesuai dengan kerangka. Teman-teman sudah bikin kerangkanya, tulis aja. Nah, cuma saya punya tips nih, ya. Coba bikin yang deskriptif. Gimana sih deskriptif? Ini aja deh. Deskriptif itu harus bisa menimbulkan gambaran nyata atau kebayang scene-nya, kebayang adegannya itu di dalam benak pembaca. Jadi ketika kita membaca tulisan kita sendiri, kebayang adegannya itu seperti
seperti ini gitu ya, deskriptif ya. Ruangannya seperti ini, deskriptifnya seperti apa, panas atau enggak gitu ya. Waktu dilihat itu gelap atau terang, situasinya seperti apa, itu sedetail mungkin. Nah, nanti caranya di bawah-bawah ini ya, nanti saya akan jelasin lagi. Satu, please kata-katanya jangan repetitif. Jangan repetitif, tolong pakai sinonim. Kalau teman-teman suka baca itu keren banget, karena perbendaharaan kata di dalam otak teman-teman berarti sudah banyak, jadi tinggal ambil aja ya. Oh ini kan sinonimnya ini ya, ini bisa diganti dengan ini biar nggak mengulang-ulang. Tapi kalau kita lagi ngeblank, jangan khawatir, kita ada Google. Kita Google aja sinonimnya apa. Ada kamus juga ya, thesaurus ya, tolong gunakan itu, pasti akan kebayang. Oh ya ini cocoknya pakai. Terus gunakan banyak kata sifat ya, adjektif pas, dan kata keterangan atau adverbial. Karena kan ini kita mau mendeskripsikan ya, sifatnya seperti apa, keterangannya seperti apa ya. Tapi ya teman-teman pasti tahu lah, jangan berlebihan juga gitu ya. Jadi yang pas-pas aja, semua pasti enak kalau porsinya pas gitu. Kemudian menggunakan kata-kata yang power ya, punya power gitu. Itu kata-kata yang membangun emosi pembaca gitu. Jadi dalam menggunakan diksi atau pilihan kata, saya yakin teman-teman pasti akan bisa memilih yang paling pas untuk membangkitkan emosi. Gimana sih kalau si Sinta itu lagi sedih, si Sinta lagi marah, kira-kira supaya pembaca itu ikut berempati, bersimpati itu apa ya? Nah, misalnya bisa nih pakai panca indera kita gitu kan, kita kan punya sensitif ya, panca indera untuk menggunakan sensory word gitu. Kita nggak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang cuman bisa terbayang secara visual. Oh wajahnya lembut, rambutnya terurai panjang berwarna hitam, itu kan secara visual ya terbayang. Berarti kita pakai sensori mata kita gitu, sensenya itu mata kita, inderanya gitu. Tapi kita juga bisa pakai suara gitu kan, jubrak gitu kan, bisa kita pakai itu jubrak, mesti itu dibanting olehnya dengan penuh amarah seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan telinga kita dengan kulit kita, sentuhan kita, dengan lidah kita bisa menggambarkan enaknya kari ayam yang dimasak oleh nenek kita, kayak gitu ya. Jadi gunakan seluruh panca indera kita untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan itu ya, supaya lebih enak dibaca. Kemudian kita juga bisa pakai seni mencampur kalimat ya. Kadang kita pakai kalimat yang sederhana, kita kadang pakai yang kompleks, kita kadang pakai yang panjang, kita pakai yang pendek. Apa ya? Jadi semua aja gitu, kayak kita kalau lagi mendengarkan musik gitu kan, ada kadang-kadang ada apa sih namanya, ritme ya kan, bukan kadang-kadang, memang ada ritme gitu kan. Nah ini sebenarnya kalimat yang mixture of sentences ini apa ya, percampuran dari kalimat-kalimat ini, seninya itu kayak kalau kita sedang mendengarkan musik kemudian ada ritmenya. Nah kira-kira seperti itu lah ya, seperti itu. Dan yang pasti fokus konsisten menggunakan kerangka tulisan. Udah capek-capek bikin kerangka, ya itu dipakai, itu kitab sucinya ya, jadi nggak boleh keluar dari itu gitu ya, keluar dikit-dikit boleh ya gitu kan, kalau memang dirasa itu masuk akal gitu. Tapi kalau enggak tuh ngapain gitu, sudah membuat susah-susah gitu kan, itu sebagai kerangkanya, sebagai kompasnya ya, atau acuannya seperti itu. Kemudian saya mau jawab pertanyaan dulu nih, dengan Mbak Eka Rora Makasih sebagai penulis orang pertama untuk esai, sebaiknya menggunakan kata saya, aku,
saya yang penting konsisten. Tapi kalau misalnya pembacanya ini luas, saya lebih mengencourage atau mendorong menggunakan saya aja ya. Lebih luas ya, lebih enak ya. Tapi kalau misalnya bacaannya terlalu informal ya, sebenarnya aku juga sah aja. Tapi soal konsistensi itu yang perlu diperhatikan sih, karena kebanyakan saya menemukan kesalahan itu, kok ini dalam satu teks kadang saya kadang aku sih. Jadi sebenarnya ya gitu kan, itu jangan sampai ya, konsisten mau pakai yang ini. Tapi kalau untuk konteks yang kita mengerjakan sebaiknya, kalau saya sih saya lebih ke saya ya. Terus Mbak Iin oke. Cara membuat thesis statement adalah terdiri dari 1 atau 2 kalimat. Adakah cara-cara lain untuk membuat thesis statement selain hal tersebut? Gini aja Mbak, kalau menurut saya tadi saya sudah cukup pancing nih. Yang penting adalah pertanyaannya, dipancing aja. Apa sih yang kamu sampaikan, yang pengen Mbak Iin sampaikan kepada pembaca melalui tulisan Mbak itu? Kayak kalau saya mau bilang bahwa yang sempurna itu murid ya, itu jelas nggak ada standar kesempurnaan seorang ibu gitu loh. Gitu. Jadi itu intinya yang mau disampaikan. Nah, Mbak Iin ini kira-kira yang apa ya gitu kan? Itu tentu Mbak Iin yang paling tahu gitu. Semoga menjawab ya. Ada tambahan nggak Mbak Islam? Lanjut dulu Mbak Kiki. Oke, sip. Oke, sambil minum. Lanjut. Sorry. Mana? Lagi. Oke. Diklik lagi deh. Sekarang saya mau bilang ini adalah hukum di dalam menulis yang paling terkenal dan paling masuk akal, dan ya memang seperti itu ya. Please show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma beritahu. Tunjukkan ya, jangan cuma beritahu. Kita nggak perlu dikasih tahu. Pembaca itu cerdas kok, gitu kan. Jangan pernah menganggap pembaca kita itu bodoh ya. Pembaca kita cerdas. Jadi show, don't tell. Sekarang saya punya 2, yang merah sama yang hijau. Coba saya bacakan ya, yang merah. Tinta sedih, Tinta kecewa, Tinta ingin berteriak sekencang-kencangnya. Itu 1. Yang hijau coba ya. Tinta melihat foto-foto di Instagram para momfluencers yang begitu mengagumkan. Dia membacai satu persatu kolom caption yang menyombongkan betapa indahnya berada di rumah saja sambil mencetak puluhan juta rupiah. Ya, tidak semua ibu bisa di rumah saja untuk menambah saldo rekening, pikir Tinta. Dia pun kemudian teringat dengan teman-teman SMA-nya yang kini fokus menjadi ibu rumah tangga. Mereka juga tampak sempurna dengan foto-foto mereka yang diunggah di Facebook, lengkap dengan kutipan Mahadasyah. Anak kita adalah titipan Tuhan. Pastikan mendapat kasih sayang terbaik dengan menomorsatukan mereka dan menomorsesiankan pekerjaan. Kutipan-kutipan itu sudah lama timbul tenggelam dalam benak Sinta, merebut ruang bernama ekspresi bagi dia dan ibu bekerja lain dalam menyayangi anaknya. Kedua pundaknya bergetar naik turun, air matanya mengalir, tak hanya ke bawah kedua matanya, tapi deras membanjiri lantai kamarnya. Ia merasa tak berguna waktu itu. Menitipkan anaknya pada orang lain selalu berujung pada masalah-masalah lain yang makin membuatnya tak berdaya. Kita selalu melihat seolah-olah seluruh dunia sedang meneriakinya. Kamu gimana sih? Jadi ibu saja nggak becus. Oke,
mana lebih baik untuk menunjukkan? Yang merah apa yang hijau? Tuh. Yang mana teman-teman? Boleh di unmute dulu untuk Yang bisa hijau. memberikan feedback. Sebenarnya tuh ini kan sama-sama mengatakan bahwa Sinta itu sedih, kecewa, dan ingin marah gitu ya. Tapi kalau dilihat dari cara penyampaiannya, teman-teman itu lebih bisa merasakan feelingnya tentang rasa empati kita pada Sinta itu lebih muncul ketika kita menyampaikannya dari yang merah atau yang hijau. Yang hijau. Yang hijau. Yang hijau. Ada yang pengen bilang yang merah aja lebih singkat misalnya, boleh? Aku mau kedua-duanya, bisa. Oke, bisa. Yang lain? Boleh di unmute. Oke. Udah Mbak Kiki. Jadi beberapa bilang yang hijau, tapi ada yang bilang dua-duanya kayaknya bisa masuk sih, kayak gitu. Gimana ini Mbak? Oke, sebenarnya sih tergantung konteks, mau menggambarkan yang mana gitu ya. Tapi apa ya? Kita balik lagi bahwa yang mana sih yang menunjuk apa ya? Yang show, yang menunjukkan, nggak cuma sekedar ngasih tahu gitu kan. Ya sedih, kecewa, ya sedih itu kayak gimana, kecewa itu kayak gimana gitu. Kalau kita mampu mendeskripsikannya dengan lebih detail, istilahnya gini, kita sebagai penulis itu nggak cuma mau bilang aku sedih kok, kamu tahu nggak aku sedih gitu kan. Bukan kayak gitu, bukan sekedar kayak gitu, tapi aku mau menciptakan kesedihan juga sama seperti yang gue rasain, sama seperti yang aku rasain di dalam dirimu. Jadi I want to create the same sadness gitu, kesedihan sama, create gitu kan. Karena kalau cuma tahu kalau aku sedih itu kayak kurang greget ya. Jadi, kalau itu merasakan, berarti itu kita udah cakep gitu loh, kayak bisa create sadness-nya kayak gitu. Jadi biar memorinya, biar cerita kita tuh lebih tersimpan di dalam benak pembaca kita tuh kayak lebih gitu. Seperti itu. Selanjutnya, ketiga, sunting ya, atau edit ya bahasa Inggrisnya. Gini, kita teman-teman yang di Invernia dan ke kompeten ya, para tim ini memang akan menyunting pekerjaan teman-teman gitu kan. Memang akan menyunting naskah teman-teman, membantu teman-teman. Tapi ada baiknya jika kita latihan juga gitu. Jadi ketika kita gimana ya? Saya pikir setiap penulis itu ketika kita selesai menulis ya, satu esai, satu tulisan, biasanya kita akan tutup dulu tuh. Kita akan tutup dulu, karena kalau kita langsung baca, biasanya kita tidak akan tahu kesalahan kita apa. Tutup dulu sehari, 2 hari, kemudian kita swasunting ya. Kita edit sendiri tulisan kita. 2 hari atau 3 hari kemudian setelah kita menulis terakhir itu, rasa-rasanya itu lebih objektif ya. Kita bisa menempatkan diri sebagai pembaca. Nah, setelah itu, setelah kita edit sendiri, kita perbaiki sendiri, kita udah yakin nih, ini kayaknya udah the best ya, udah yang terbaik. Nah, teman-teman ingat kan ada pepatah apa? Gajah di pelupuk mata nggak nampak ya, tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan itu nampak. Itu lebih mudah bagi kita untuk melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita sendiri. Nah, kita manfaatkan tuh ya, kita manfaatkan itu, kita saling sunting gitu ya, saling sunting pekerjaan teman kita gitu. Jadi kita bisa tukar-tukaran tulisan, kemudian saling sunting kayak gitu. Nah, ini nanti saya kasih ada lembar penyuntingannya, nanti ada checklistnya, nanti bisa ditunjukkan ya. Next.
Eh, habis itu udah deh, tempat serahkan pada penerbit, kepada Invernia, terima kasih, kayak gitu. Mungkin bisa ditunjukkan Mbak Oh, iya. lembar suntingannya. Wait ya teman-teman, kita sedang loading. Muncul nggak? Belum ya? Belum? Wait. Apakah muncul? Terlihat? Ya, Ya, terlihat. siap. Nah, yang saya kasih 2 halaman. Yang pertama itu untuk cek tulisan kita sendiri. Pertama, apakah konten pembukaan kita sudah ada hook yang menarik ya, yang bikin pembaca pengen baca lagi dan lagi sampai selesai. Kemudian yang kedua, apakah sudah memiliki tesis statement yang penting dan menarik. Oh ya, tesis statement itu harus penting dan menarik. Karena penting saja nggak cukup, menarik saja nggak cukup, ya kan? Pesan yang ingin kita sampaikan itu harus ada sense of urgency-nya gitu, kayak oh ya ini penting kok untuk diketahui orang lain, gitu kan? Karena kadang perempuan kayak dianggap harus sempurna kayak gitu, kita kan manusia ya, gitu, kita nggak bisa sempurna, gitu kan? Dan saya pikir ini menarik untuk dibagikan gitu, karena memang ya perempuan-perempuan harus tahu kayak gini gitu kan. Terus yang ketiga, apakah sudah memiliki kalimat pengantar ke cerita yang bagus, bahasanya mengalir nggak, terus konten isi apakah sudah lengkap alur ceritanya, ada ci, ada look, ada banyak, lalu apakah menyebutkan tokoh-tokoh dengan hidup atau cuma pajangan aja gitu ya, sampai tokoh kita cuma pajangan aja gitu ya. Kemudian apakah sudah menyuguhkan dialog yang membantu atau menjelaskan konflik atau pesan, ini bila perlu ya dialognya. Lagi-lagi ini tergantung cerita teman-teman kayak gitu. Terus penutupnya, apakah sudah memiliki kesimpulan yang mengarah ke tesis statement lagi. Terus bahasa yang digunakan apakah sudah penuh emosi dan imajinatif. Lalu apakah bahasanya itu sudah tidak menggurui atau mendebat sesuatu, tapi hanya menginformasikan melalui cerita. Kemudian bahasa yang digunakan sudah show, menunjukkan ya, tidak hanya sekedar tell atau memberitahu. Turut. Terus tidak menggunakan kata yang repetitif ya. Apakah sudah banyak kata sifat dan kata keterangan dengan porsi pas. Lalu apakah sudah menggunakan variasi sensory words dengan porsi yang pas ya, teman-teman yang bisa mengira-ngira ya. Apakah kalimatnya sudah variatif, panjang pendek, kompleks dan simpelnya kayak gitu. Kemudian apakah sudah fokus pada kerangka tulisan yang sudah sejak awal dibuat. Lalu kesalahan teknis ya, apakah ejaan, imbuhannya dan lain-lain sudah oke gitu ya. Kalau sudah tercentang semua, aku biarkan saja. Yang belum tercentang, aku revisi lagi. Nah, setelah itu aku berikan pada temanku untuk disunting lagi. Nah, di lembar kedua, itu kan saya sarankan saling mengecek dengan teman. Tulis aja nama temannya siapa. Kemudian sebenarnya itu isi teknisnya itu sebenarnya sama dengan yang di atas, jadi nggak perlu saya sharing lagi. Terus ke bawah cuma saya tambahkan ada kolom ini masukkan saran tambahan untuk teman. Saya pikir kita semua di sini sedang belajar bersama, jadi akan sangat menyenangkan bila kita saling membangun ya, memberikan motivasi dan juga saran-saran yang membangun. Jadi enak kita saling tukar saran. Jadi kalau sudah ini bisa diberikan ke teman sekalian. Kalau sudah cek kayak typo kesalahan ketik atau dan lain sebagainya dengan filenya seperti itu juga lebih baik sih. Saya pikir itu aja sih kalau dari saya. Ya sering di dalam workshop seperti ini ada swap sunting dan peer editing ya, dengan disunting oleh teman ini sangat efektif banget. Saya senang banget kalau dapat masukan dari teman gitu. Kalau bisa sebenarnya kayak satu paper saya dibaca oleh 3 atau 4 teman saya sebelum saya kumpulkan kayak gitu. Karena itu sangat membantu. Itu sih teman-teman.
Itu Wow, ini kalau kuliah kayak 3 SKS yang kita dapatkan dalam satu pertemuan ya. Oke, teman-teman silahkan kalau mau berbagi, atau kemarin kan saya sudah minta tuh kerangka yang dibikin teman-teman. Nah, sudah cilukba belum? Kira-kira boleh diingat-ingat. Terus kesulitannya apa? Terus misalnya pengen yang belum ada bayangan itu yang seperti apa gitu, boleh kita saling berdiskusi di sini, teman-teman silahkan. Tapi bener kalau misal pertanyaannya Mbak Rora, saya kira karena nanti saya jadi tim editornya juga, saya kira mungkin akan lebih baik kalau kita sepakati sekarang gitu ya, bahwa kita di dalam penulisan ini akan menggunakan saya gitu ya, kata sapanya kita gunakan saya, tidak aku, tidak daku, tidak gue gitu ya, tapi biar selaras sama semua kita pakai saya gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi, silakan. Atau mau lihat PPT-nya lagi? Silakan. Iya, ada dari Mbak Iin lagi ya. Kak, dalam checklist syuting atau editing ada beberapa penjelasan dengan porsi yang pas. Mohon pencerahannya tentang hal ini. Maksudnya tuh kita bisa mengatakan itu pas itu kapan gitu mungkin ya. Nah, ya adakah batas-batasnya? Mbak Ika mau jawab atau gimana? Enggak, monggo Mbak Kiki dulu. Oke. Kalau menurut saya gini, gimana ya, creative writing, menulis kreatif itu kan bukan sesuatu yang mutlak ya, dalam artian nggak kayak matematika 2 ditambah 2 itu sudah pasti dengan 4 gitu kan. Di dalam kreativitas itu hukumnya itu ya bebas gitu. Cuman gimana ya dibilang pas itu gini aja, sebenarnya gini, saya selalu bilang sama murid-murid saya atau peserta workshop yang saya ikutin itu gini, menulis dan membaca itu tuh suami istri, mereka tuh harus berada bersamaan, mereka berjalan beriring. Gak mungkin kita bisa menulis dengan keren banget kalau tidak disertai dengan tidak disertai dengan kebiasaan membaca. Nggak cuma minat loh ya, kebiasaan gitu. Kebiasaan membaca yang baik juga gitu. Karena porsi yang pas itu bisa kita miliki seiring dengan kebiasaan membaca kita yang makin banyak lagi kayak gitu. Bisa dibilang ini kurang pas, ini kurang, ini terlalu begini deh, ini kepanasan, ini kurang luas nih emosinya, seperti itu bisa gitu ya. Jadi ada banyak faktor sih sebenarnya. Cuman untuk sekarang porsi yang pas itu ada tips dari Ayu Utami yang menurut saya ini oke banget. Jadi posisi kita sebagai penulis itu ada di tengah-tengah. Dalam poros apapun kita tuh selalu ada di tengah-tengah. Misalnya gini, ini otak kiri dan kanan ya. Posisi penulis itu ada di tengah-tengah. Kita harus bisa menyeimbangkan. Misalnya gini, ada data, kita bilang jumlah orang yang bunuh diri semakin naik gitu ya. Data ini tahun 2017 sekian, 2019 sekian, 2020 sekian gitu ya, di Indonesia misalnya kayak gitu jumlah yang bunuh diri. Nah itu kan data, itu kan ciri
ngeri banget gitu ya, yang kayak kaku banget gitu ya. Emang itu realita gitu, tapi kan itu apa ya, kalau kita mempresentasikan itu kan kayak itu kaku banget. Dengan datang ada itu coba dihaluskan. Nah, jadi kalau udah terlalu ke kiri dikasih yang kanan gitu ya. Kalau udah terlalu logis, kaku, dikasih yang apa ya, kasih kata-kata yang memberikan pemaknaan pada data itu dengan halus, dengan lembut ya gitu, pakai otak kanan seperti itu. Nah itu bisa seperti itu. Jadi caranya Mbak Rio Utami waktu itu benar-benar apa ya, begitu kira-kira caranya seperti itu, biar tulisan kita nggak kaku doang, ada data tapi nggak ada pemaknaannya, atau feeling banget gitu kan, kayak ini apa, feeling banget tapi nggak ada datanya, jadi kayak orang jadi kurang percaya aja, karena ini kan pengalaman yang terlalu partikular gitu loh. Tidak terlalu penting gitu kan. Jadi kita harus sebagai penulis kita harus bisa menyeimbangkan itu ya. Tuh seperti itu. Terus Mbak Selvi, cara menyiasati tulisan deskriptif sementara jumlah kata yang terbatas. Kalau ini balik lagi nanti kalau apa sih kerangka ya, kita kan punya kerangka sudah dibikin, kita mau ngomong ini, kita cek lagi apakah ini yang mau disampaikan ini betul-betul yang memang harus disampaikan, atau sebenarnya ada yang mau harus dibuang gitu. Jangan sayang kalau mau ngebuang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang kita sampaikan tuh yang benar-benar penting dan indah aja gitu, penting dan menarik gitu. Terus ya disiasati kanan kirinya tuh harus seimbang gitu. Jadi kalau memang jumlah katanya udah terbatas ya kita harus bisa memilah-milah mana yang harus dibuang. Tuh. Kak, bolehkah menggunakan kata dia atau baiknya menggunakan nama saja untuk karakter penduduknya? Ini harus balik lagi dengan konteks ya. Ini apakah karakter tersebut harus ada? Kalau cuma kayak lumpang lewat doang banget gitu ya saya pikir nggak terlalu ya gitu ya, maksudnya nggak harus pakai nama atau segala macam gitu kan. Ya misalnya ada orang lewat gitu kan, ya udah kan cuma orang lewat aja gitu kan. Tapi kalau misalnya tokoh tersebut penting juga untuk memberikan konteks cerita, memberikan penjelasan konfliknya itu seperti apa, saya pikir perlu juga sih, dan benar-benar dibuat karakter itu hidup sih. Seperti itu. Oke. Saya nambahin sedikit ya, karena tiba-tiba pertanyaan Mbak Eni ini mengingatkan saya pada konteks bahwa teman-teman ini kan dari keperawatan gitu ya. Karena kalau ngobrol tentang dunia medis itu kan pengalaman, ternyata itu ada kode etik gitu kan, bahwa rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C itu kan tidak bisa secara gamblang kita ceritakan tentang ini gitu. Jadi misalnya nanti memang itu teman-teman sedang menceritakan sesuatu yang kelihatannya sensitif, nama-namanya itu tidak bisa segampang itu kita sebut, itu kan itu bermasalah dengan kode etik gitu ya. Jadi nanti itu bisa kita pikirkan lebih lanjut gitu ya, apakah itu mengganggu teman yang atau orang yang kita singgung, kita ceritakan atau enggak, seperti itu kita akan tahu batas-batasnya. Dan itu karena itu berkaitan kode etik, jadi infirmia jadi saya benar akan strict tentang hal itu juga gitu. Jangan sampai karena untuk kecantikan tulisan kita tapi ternyata kita justru melanggar yang fundamental gitu ya, mungkin ya. Kan bisa pakai ini ya Mbak ya, ceritanya dibuat memang ini non fiktif tapi disamarkan gitu. Iya, bisa ya kayak bisa. Nanti
alternatifnya ya, sebagai di dalam kata pengantar, misalnya saya sebagai Pimret akan bilang bahwa ini tuh memang pengalaman, tetapi untuk perlindungan dan kode etik dan semacamnya akan saya sampaikan bahwa beberapa nama itu memang kami protect gitu mungkin ya. Ada yang lain silakan teman-teman. Terima kasih loh Mbak Eni, jadi inget deh. Oh, ini ada lagi. Oh, Kak, saya titip Mbak Sri Ayu Rahayu ya. Oh, belum. Kak, saya tipikal orang yang suka menulis dengan kata sifat yang cenderung berlebihan. Okay. Sementara dalam essai naratif ini, hal ini harus dihindari. Baiknya ini disiasati bagaimana ya Kak? Karena ketika saya mulai meramu kalimat dengan berlebihan, saya merasa membangun emosi pembaca. Ini seperti tadi yang kurang lebih saya bilang. Jadi ingat lagi bahwa posisi kita sebagai penulis itu ada di tengah-tengah antara yang logis, yang emotif, antara yang objektif dengan yang subjektif. Jadi kalau misalnya kata-kata kita ini sudah mulai emosi banget gitu ya, feeling banget, itu kita lihat lagi gitu. Bisa kita kurang-kurangi misalnya ya, gini. Kata-katanya ini jadi ada muatannya nggak ya? Ada bobotnya nggak ya? Gitu, jadi kita balikin lagi. Kalau yang udah data-data terus itu kan kaku ya. Ini begini, kemudian begini, alurnya begini. Setelah ini itu, setelah ini itu. Nah, itu kan kaku ya. Nah, itu diperhalus dengan dikasih feeling-feeling itu tadi, kata sifat ya, atau adverbia ya, kata keterangan gitu. Tapi kalau di sisi lain kita cenderung ke yang lebih banyak sifat dan adverbianya. Nah, kita tambahin, kita lihat lagi, mungkin dikurangin yang terlalu feelingnya itu, dipilah-pilah lagi mana yang penting sama mana yang enggak, dan tambahin bobotnya kayak gitu, supaya cerita kita itu benar-benar bisa dipercaya, masuk akal gitu ya, istilahnya gitu. Di tengah-tengah lagi, kira-kira seperti itu. Oh, ada lagi, bentar. Arini. Halo Mbak Arini. Iya. Mbak Arini, Kak, dalam pembuatan essai naratif ini boleh nggak seakan-akan kita membagikan cerita ke satu orang, seperti cerita dan pesan ibu untuk anaknya? Sebenarnya kalau di dalam ketentuan essai naratif sih nggak ada ya, kayak ini tuh lebih ke apa ya, readersnya, pembacanya tuh umum gitu. Kalau untuk project ini Mbak, ini mau support essai naratif atau boleh ya ada yang kreatif seperti ini tentu tergantung pemerintah. Saya kira mending diselaraskan, maksudnya mending langsung disepakati hari ini bahwa topiknya modelnya kita yang akan kita pakai itu essai naratif gitu. Jadi nanti enggak repot di akhir gitu. Oke, biar nggak repot ya, jadi udah sepakat ya, benar-benar essai naratif itu ada umumnya gitu ya. Nggak apa-apa Mbak, kreativitas Mbak Ari ini bisa dipakai untuk menulis yang lain Mbak. Misalnya series cerita pesan ibu untuk anak Mbak gitu, misalnya kayak gitu juga boleh, nanti dibikin di platform yang berbeda kayak gitu. Terus Mbak Manda, maaf Mbak, boleh nggak menyebut tempat, dan kalau identitas pasien boleh memakai inisial saja seperti itu. Ini gimana Mbak? Iya, tapi itu nanti saya harus benar-benar rapat dulu ya dengan tim yang dari keperawatan, dari kompeten. Maksudnya ada Mas Edi dan Mas Tiar yang lebih paham tentang kode etik gitu. Tapi paling enggak saya sudah terwarning tentang hal itu. Nanti akan segera saya sampaikan, tapi saya harus membicarakannya dulu dengan teman-teman yang dari keperawatan. Karena kan saya bukan dari keperawatan, takut crash gitu ya sama yang hal ini. Nanti kita obrolin dulu ya sama yang Mas. Tapi kalau misalnya pasien dan untuk tujuan proteksi, saya kira mending disamarkan ya, kecuali teman-teman sudah teks mereka, sudah
minta izin misalnya bahwa I want to write your story misalnya, dan mereka mengiyakan, why not gitu, karena mungkin penjelasannya bagus loh, ini kisahnya ibu itu sangat menginspirasi bagi saya sendiri, kisah ibu itu bernilai gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bisa menjangkau beberapa pasien itu, saya kira akan sangat bagus justru kalau misalnya beliau mengizinkan untuk tuliskan ceritanya, karena dari kemarin saya yang seperti itu gitu, dan dari teman saya, dan beliau justru mau, salah satu pasiennya itu ketika ingin ditulis gitu ya, dia senang banget, oh iya gitu, karena kalau nggak salah waktu itu salah satu pasiennya tuh kanker perempuan gitu ya, dan dia tuh selalu dengan suaminya yang sangat setia banget gitu, tapi kan di situ kan sesuatu yang positif ya yang ingin dituliskan, disampaikan, jadi mungkin dia gampang untuk memberi izin gitu, tapi dalam kasus tertentu kan mungkin yang ingin ditulis hal-hal yang bagi mereka sensitif ya jangan gitu, kecuali sudah benar-benar. Nanti saya rapat dulu ya teman-teman. Oke, silakan kalau ada yang lain lagi. Kita selesai paling lama 8:30 ya. Masih ada berapa menit lagi itu ya? Oke, silakan kalau ada yang mau. Bisa nggak sih Mbak Kiki kalau kita katakan bahwa thesis statement itu sebagai sikap kita sebagai penulis dalam menyikapi fenomena itu gitu, bisa nggak sih dikatakan seperti putus-putus gitu. Thesis statement itu kan selain jadi topik utama, kalau itu pokok itu kan juga kayak menjadi goalnya kan, sebenarnya yang ingin kita sampaikan tuh intinya jadi thesis statementnya itu gitu kan. Nah, bisa nggak dikatakan bahwa thesis statement itu sebenarnya adalah statementnya kita tentang suatu isu ya, suatu isu yang kita sudah alami gitu, misalnya kayak kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bagus gitu, ya nggak sih? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi di situ menunjukkan sikap kita, pendapat kita terhadap ideologi kita. Iya, suatu masalah. Gimana sih perspektif kita melihat itu, seperti itu kan sebagai perawat gitu. Bisa seperti itu. Terima kasih Mbak sudah menambahkan. Iya, sama-sama. Terus ada lagi nggak? Silakan teman-teman. Terus mungkin kan karena ini kan bercerita tentang pengalaman yang sudah pasti teman-teman kan sudah alami gitu ya. Mungkin di dalam ini kan kita jadi akan masuk di fase persiapan teman-teman menulis gitu ya. Nah, data utama sebenarnya ketika kita ya kan? Ya, namanya juga pengalaman, data utamanya tersimpannya di memori kita gitu. Nah, data yang lain itu kan nanti jadinya yang sekunder gitu. Nah, kalau saya mungkin ingin mengingatkan, teman-teman bisa mulai mengumpulkan data, itu mungkin ada simpanan catatan gitu kan, atau foto, atau video gitu, itu mungkin menurut saya akan sangat membantu teman-teman untuk recall our memory tentang gimana sih deskripsi fisik subjek yang akan kita tulis, itu kan sangat bagus gitu. Mungkin mulai bisa dicari-cari videonya atau fotonya atau pasiennya gitu. Oke, sebelum mulai masuk, apakah ada yang lain? Ini ada banyak, ada Kak Indar, ada siapa lagi ya? Silahkan bertanya. Ada Kak Rina. Kak Rina itu akan membahas tentang
bukan perbandingan, semacam apa ya, refleksi gitu loh antara perawat di Indonesia dengan di Australia dengan di Arab Saudi gitu. Nah, gimana kalau kayak gitu? Apakah esai narasi itu harus fokus pada satu tokoh atau boleh luas seperti itu? Maksudnya bolehnya boleh atau bagusnya bagaimana gitu? Kalau melihat pada apa ya istilahnya pakem ya, pakemnya esai naratif tetap di satu pokok, jadi satu pokok cerita, jadi gitu kayak kita baca cerpen ya kan, seperti itulah kira-kira ya. Jadi satu motif, satu cerita seperti itu di dalam apa sih namanya, di dalam alurnya yang silukba itu. Iya, kalau saya juga kepikirannya itu akan sangat bagus kalau kita tuh berdasarkan studi kasus, ya enggak? Jadi subjeknya yang akan kita bahas itu nanti jadi kasusnya gitu kan, sehingga alurnya tuh enak gitu. Atau gimana ya kalau misalnya kasusnya punya Kak Rina itu, atau sayanya yang jadi kasus atau gimana ya? Maksudnya penceritanya yang jadi kasusnya, jadi studi kasusnya gitu. Jadi perbandingan gitu ya, Iya. perbandingan yang dialami sama Iya. di Indonesia dengan yang di Australia. Iya. Atau ya, bisa bercerita mengenai dirinya sendiri ya. Iya, mungkin siasatnya jadi saya gitu ya, ketika melihat itu sedihnya di mana, alurnya itu tetap harus dimunculkan, tapi tokoh peran utamanya itu ya saya sebagai yang ngalami menjadi perawat di sini gitu kali ya. Iya, karena kan dia yang mengalami, yang mengalami keduanya kan, bagaimana di Indonesia dengan bagaimana di Australia. Sendiri, jadi bisa sebagai tokoh. Oke, siap. Masih berarti aman Kak Dina ya. Sebenarnya masalah kerangkanya dia mereka semua. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Gimana sih? Boleh banget dong. Ini ada pertanyaan. Gimana ya? Oh ini nih. Sukses chat-chat. Mbak Kathy, Kak, boleh tidak kalau kita bercerita sebagai sudut pandang pasien melihat perawat? Boleh banget. Iya, boleh. Boleh banget. Pasien melihat perawat. Oke. Apalagi? Yang mau nanya kerangkanya dia sudah cocok untuk. Halo, yang mau nanyain tentang kerangka, karena setelah tahu Ciluba nanti pasti akan revisi semua ya, atau gimana, mau seperti apa gitu. Tapi sengaja kok saya memang meminta teman-teman ngerjain dulu gitu, jadi nanti ketika dapat materinya itu jadi tahu, maksudnya oh iya ya punya saya belum begitu gitu. Boleh loh kalau mau konsul sekarang. Ada lagi, Mbak, untuk penulisan esai naratif kita ini apakah ada batasan paragrafnya dan bagaimana tips membuat paragraf conclusionnya setelah thesis statement? Barulah. Kalau batasan paragraf nanti akan ada ini ya, dari penerbit akan ada semacam apa panduannya gitu, maksudnya akan harus berapa kata kayak gitu. Tapi paragraf batasan nggak sih? Paling kalau dari kami maksimal itu 1.500 kata misalnya, sekitar 4 halaman teman-teman. Ya, jadi kalau saya Mbak bebasin aja
aja gimana cerita Mbak itu mengalir. Jadi nggak usah terlalu mikirin, nggak usah terlalu worry gitu, karena nanti bisa dipotong kok gitu kan. Kalau paragraf itu sebenarnya nggak ada pakem ya, tapi kalau jumlah kata memang harus dibatasin gitu. Iya. Terus tips membuat paragraf conclusion setelah thesis statement yang dibawa sendiri ya. Kayak gini, coba pikirkan ending ceritanya seperti apa. Tadi kan saya bilang mau apa yang mau dibikin menggantung kah, atau mau dibikin kayak permenungan kah dari si tokoh, atau mau dibikin kelihatan banget. Oh, kelihatan banget kayak si storytellernya merangkum gitu juga boleh gitu kan. Merangkum kan tidak berarti menggurui ya, kan? Itu juga bisa kayak gitu. Jadi setelah mau dibikin seperti apa, senyamannya seperti apa, secocoknya menurut Mbak seperti apa, yang penting itu balik lagi ke thesis statement. Ingat lagi gitu bahwa Mbak itu barunya tuh lagi mau nyampein apa sih, dari awal kan lagi mau ngomong gitu. Jadi yang umum lagi gitu. Itu sih kalau saya ya. Kalau Mbak Isla Kalau aku kebayang tentang yang kayak kita conclude, bukan membuka atau menutup, bukan open atau set ending atau happy ending gitu. Kalau misalnya pengen conclude, teman-teman itu usahakan untuk melihat benang merah gitu. Jadi benang merah dari awal, dari pembukaan terus diisi apa, isinya apa, penutupnya apa gitu. Jadi nggak nyambung nanti, dan itu sering dilakukan oleh kita gitu. Dinulis apapun kayak kok pembukanya ini terus bawahnya ini, endingnya tuh kok jadi gantung lagi, membuka permasalahan baru lagi gitu. Nggak usah kayak gitu. Kalau ending udah fokus pada yang tadi udah disampaikan aja, nggak perlu membuka permasalahan atau isu baru, isu besar dan baru gitu. Kadang ini Mbak, kalau bingung bisa juga lo kita pakai cara gimana kita bikin hook. Misalnya kasih kutipan yang gitu kan bisa jadi punchline yang manis gitu ya. Iya, dan itu sangat aman gitu ya. Aman, itu aman banget. Iya, itu membuat kita aman banget gitu. Oh, ada lagi ya? Ada lagi ya? Kak, lembar suntingnya nanti dikirim grup tidak? Enggak dong, Oh, Mbak. Enggak lah. Kita kan pelit. Iya, nanti dikirim semua. Untuk kerangka yang kemarin mohon bimbingannya kalau masih banyak yang kurang. Iya, nanti dikembaliin ya. Gitu. Udah mendekati 8:30 ternyata. Kalau udah nggak ada, mungkin saya cukupkan dulu. Tetapi nanti ada tambahan dari Mas Heri sedikit tentang project ini secara general. Barangkali kemarin banyak yang japri Mas Heri tentang ini itu gitu. Jadi nanti bisa dijelasin langsung ya sama Mas Heri. Untuk Mbak Kiki makasih banyak. Sama-sama. Kalau teman-teman Maaf ya kalau ada salah-salah. iya dimaafkan, kami juga. Dong di tag Invermia Kompeten, dan ini adalah ID-nya Mbak Kiki ya, Klarasia Kiki. Boleh banget di tag biar kita bisa saling kenal gitu ya. Oke, makasih banyak Mbak Kiki. Ini ada tambahan dari Mas Heri ya, saya kasih ke Mas Heri dulu. Halo, selamat malam. Malam, Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiki dan Bu Isla atas pemaparannya pada malam hari ini.
Tadi sudah dibahas tuh terkait alur penerbitan dan segala macam. Yang awal saya kirim dan kita sebar waktu itu, di situ kan tertulis ada beberapa dirupiahkan gitu kan totalnya. Tadi mungkin Ibu Isla lupa tuh bahas terkait proses semua itu. Mungkin Mbak Ayu, Nurse Ayu udah merasakan tuh prosesnya dan biaya-biayanya segala macam. Nah, secara perhitungan secara rinci sebenarnya pada umumnya sih kalau di Infermia mulai dari proses editing, layouting, semua itu ada standar biayanya sendiri masing-masing. Pada saat kita jumlahkan dengan memproses satu buku, bisa ditotalkan bisa sampai dengan jumlah yang pernah saya sampaikan di poster tersebut. 5 sampai 10.000 per lembar 300 kata ya. Kemudian layouting 3.000 sampai 6.000 per lembar. Kemudian covering, membuat cover itu sekitar 450 ribuan satu buku, satu judul. Kemudian ISBN 150.000, kemudian proses dan lain-lainnya itu bisa, kalau ditotalkan satu buku itu bisa sampai 3 sampai 5 juta proses dari sampai buku itu benar-benar siap cetak. Nah, dan itu semuanya para peserta digratiskan, nggak dapat biaya itu. Semuanya peserta hanya fokus menulis kontennya. Kami persiapkan semua buku kami. Jadi nanti hasil akhirnya adalah buku ini soft filenya sudah jadi siap cetak. Dan pada endingnya nanti kalau misal kita buka pre-order untuk teman-teman yang lain, dan kita akan cetak sesuai dengan jumlah orderan. Nah, untuk peserta nanti akan dapat soft filenya yang sudah siap cetak. Mau dicetak sendiri monggo, silahkan, masing-masing penulis berhak untuk mencetaknya sendiri, atau misal mau langsung dititipkan ke kami untuk dicetakkan sekaligus buka pre-order, berapa yang mau pesan kita cetakkan sesuai jumlah orderannya, kayak gitu. Itu sih yang perlu disampaikan. Dan satu orang bukan satu buku isinya ada 30 orang berdasarkan pengalaman mereka masing-masing dengan sudut pandang perawat perempuan, ditambah lagi dengan materi-materi yang sudah diberikan kemarin. Jadi lebih mantap isinya, lebih pada saat di-share ke masyarakat bisa lebih mudah dicerna, lebih enak dibacanya, dan tampilannya akan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Mungkin itu saja sih sampaian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Moderator sekaligus Bu Materi, silahkan. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau mungkin kan ada Mbak Ayu tuh, Mbak Ayu kalau di bisa di sini gitu ya. Ya wajahnya kayak bertanya-tanya gitu kali. Iya, Mas Iri itu suami saya, jadi aman gitu. Jadi seperti itu. Kayak di Infermia itu ya kami kan penerbit ya, meskipun kami sering memberikan program-program proyek-proyek sosial gitu, banyak proyek sosial yang kita tawarkan, tetapi ya kami punya standar gitu ya. Dan Mbak Ayu itu yang bukunya tadi saya tampilkan ini sudah pernah gitu ya memakai jasa Infermia, dan itu jauh sebelum proyek ini ya, sebelum proyek ini. Di poster itu teman-teman kan lihat gitu, dan memang segitu gitu. Satu buku itu ya segitu. Kalaupun teman-teman ke penerbit lain itu bisa jadi lebih tinggi ya, Karena harus cetak 500. iya, dan beberapa penerbit itu mensyaratkan kalau teman-teman mau cetak buku tuh minimal 500. Kalau di Infermia tuh enggak, kita enggak mensyaratkan seperti itu. Mau cetak 2 silahkan, 3 silahkan gitu. Jadi ternyata kemarin tuh banyak yang chat Mas Heri kayak nanti nulisnya tuh satu orang satu buku, enggak. Jadi kita tuh nanti di-compile gitu. Ceritanya teman-teman itu akan digabungkan jadi satu nah seperti itu. Terus
untuk yang saya cuma mau konfirmasi bahwa yang di poster itu hitungannya seperti itu gitu ya. Jadi memang edit, terus layout, cover itu teman-teman tidak perlu memikirkan biaya untuk itu, tetapi kami berikan secara free gitu. Tetapi saya harus mengatakan bahwa nanti teman-teman itu tidak kami kasih satu buku fisik gitu ya, enggak gitu, tapi nama teman-teman itu akan tetap ada di buku itu, tapi bisa kami berikan yang e-booknya gitu. Regulasinya dan pembagian profitnya, karena ini karya teman-teman yang nulis gitu. Misalnya ini kita pre-order, nanti ada yang pesan dan ada penjualan sekian gitu, tetap akan kita sampaikan dan profitnya akan kita kembalikan ke teman-teman semua, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau misal ada pertanyaan tentang kejelasan proyeknya misalnya. Gak ada ya? Kalau misalnya ada, boleh banget chat saya atau chat Mas Heri ataupun langsung di grup. Udah ya, cukup ya? Saya cukupkan hari ini. Terima kasih banyak. Tampilkan foto dulu. Oh, boleh nggak teman-teman nunjukin fotonya untuk dokumentasi hari ini? Dimunculkan videonya. Halo, boleh nggak? Boleh nggak biar saya bisa dokumentasikan tuh. Ella ada nggak Ella? Halo, please, ada nggak ya? Yuk silakan, tinggal 18. Boleh nggak dimunculkan videonya dulu? Tunggu ya. Tunggu. Semuanya. Show everyone. Wait, tampilan layout. Nah, Oke, siap. tunggu ya.